Oke teman-teman, balik lagi bersama Yu-Gi-Oh! Undercover Indonesia. Selamat datang di Tajuk Trivia episode ke-10, sebuah topik yang membahas trivia dan juga fakta-fakta random soal Yu-Gi-Oh! Yang mungkin fakta-fakta ini sebenarnya nggak penting sama sekali, tapi semoga bisa menghibur teman-teman semua. Oke, kita mulai langsung trivia episode ke-10. Yamato no Dragon Scroll adalah sebuah kartu OCG eksklusif yang udah rilis lama banget, yaitu tanggal 1 Maret 1999. Sangat jelas kartu ini udah kena power creep, attack 900 dengan level 2, ngapain dirilis di TCG, ya kan? Udah nggak relevan lagi. Tapi sebenarnya kartu ini sempat direncanain bakal rilis di McDonald's Pack 2 pada tanggal 26 Desember 2006. Yang isinya kebanyakan emang kartu-kartu yang sebelumnya cuman eksklusif di OCG doang. Dan mau dirilis di TCG kayak Flame Viper, Trachodon, dan lain-lain. Tapi sayang banget McDonald nolak kartu Yamato no Dragon ini soalnya artworknya kelihatan kayak darah gitu ya. Dan sampai sekarang ini Yamato no Dragon Scroll nggak pernah rilis di TCG pada akhirnya. Shiba Warrior Taro adalah sebuah kartu yang pertama kali rilis di TCG pada tanggal 8 Desember 2008 dan hanya rilis di Anniversary Pack. Jadi kartu ini cukup mewah ya. Dan siapa yang bakal menyangka kalau kartu ini sebenarnya diadaptasi dari anjing piaraan pencipta franchise Yu-Gi-Oh! Yaitu Kazuki Takahashi. Takahashi menamai kartu ini sebagai Shiba Warrior Taro karena anjing piaraannya itu bernama Taro dan merupakan anjing berjenis Shiba Inu. Makanya dikasih nama Shiba Warrior Taro. Dan pastinya sebagai majikan beliau nggak pengen ngasih kesan lemah ke kartu ini. Makanya kartu ini punya efek yang cukup imun pada zamannya. Dia nggak bisa dihancurin lewat battle. Dan ketika ada kartu yang hancur di field baik akibat battle maupun efek kartu, si Shiba Warrior Taro ini bakalan balik dari field ke tangan pemiliknya, mensimbolisasikan hubungan baik antara dia dan juga majikannya. Bisa dikatakan Shiba Warrior Taro adalah salah satu kartu paling personalnya Kazuki Takahashi. Saya mencoba membandingkan kartu-kartu monster dengan metode summon tertentu di Yu-Gi-Oh! Duel Links yang udah rilis dan yang belum rilis. Ada berapa sih monster fusion yang udah rilis di Duel Links? Ada berapa ritual? Sampai pendulum? Oke, data ini saya himpun dari situs duellinksmeta.com dan inilah grafiknya. Sejauh ini udah ada 220 kartu fusion monster yang dirilis di Duel Links. Masih tersisa 182 kartu lagi yang belum dirilis. Masih lumayan banyak ya. Selanjutnya sejauh ini juga udah ada 61 kartu ritual monster yang dirilis di Duel Links. Masih tersisa 47 kartu lagi ya yang belum rilis. Dan selanjutnya buat Synchro Monster ini paling banyak. Sebanyak 226 kartu Synchro Monster udah dirilis di Duel Links dan masih ada 159 kartu Synchro yang belum turun di Duel Links. Next, di Duel Links sudah ada 145 Axis Monster dari total 461 Axis Monster yang ada di card pool TCG OCG saat ini. Jadi masih tersisa 316 Axis Monster. Masih banyak banget. Baru 1 tahun juga Axis Monster diperkenalkan di Duel Links ya, dan sekarang udah ada Pendulum Monster aja. Buat Pendulum Monster sejauh ini udah ada tepatnya 40 kartu dari total 282 kartu monster pendulum di card pool TCG OCG. Pendulum monster baru saja diperkenalkan beberapa minggu belakangan ini dan pastinya masih dikit banget. Masih ada 242 monster pendulum yang belum rilis di Duel Links. Buat link monster sendiri sejauh ini jelas masih 0. Masih tersisa 351 link monster yang ada di card pool TCG OCG. Menarik ya. Masih di Yu-Gi-Oh! Duel Links, Honda Hiroto atau Tristan Taylor adalah salah satu karakter Yu-Gi-Oh! Duel Monster yang punya voice line bahasa Jepang dengan kartu Axis Monster, yaitu Gagagigon The Risen. Ketika Honda men-summon Gagagigon The Risen, dia bakalan meneriakan Kakse no Yusei Gagagigo. Nama Jepangnya Gagagigon The Risen. Kakse no Yusei Gagagigo Tokushu Shokan. Nah, penasaran kan kalian, kok bisa karakter dari Yu-Gi-Oh! Duel Monster punya voice line atau chant summoning monster dari beda world? Nah, sebenarnya di manga volume 37, Honda pernah men-summon Gagagigo yang biasa saat melawan Zog Necrophages. Saat itu Yugi men-summon Dark Magician dan Jonochi men-summon Red Eyes Black Dragon. Nah, disinilah lore soal hubungan Gagagigo dan juga Honda. Honda udah punya hubungan sejak awal bareng Gagagigo. Otomatis the whole seriesnya dari Gigabyte, Gagagigo, Giga Gagagigo sampai Gogiga Gagagigo ada voice line chant pas dia disummon sama si Honda ini. Di Yu-Gi-Oh! Cuman ada 2 kartu yang ketika dia dimainkan face up di field maka duelnya akan berakhir. Salah satu diantaranya adalah Self Destruct Button. Kartu ini adalah satu-satunya kartu yang emang spesifik didesain buat menghasilkan draw. Beda sama Ring of Destruction yang sebelum dierata, kartu ini emang bisa menghasilkan draw. Tapi tidak semata-mata didesain buat ke arah sana. Pemain masih bisa menang lewat efek kartu ini, tapi Self Destruct Button enggak. Kartu ini semata-mata didesain untuk mengakhiri duel seketika dia berhasil dimainkan secara face up, tanpa memerlukan resolve efek terlebih dahulu. Exodia juga sebenarnya mirip, tapi kan dia dimainkan dari hand. Kartu lainnya yang punya ciri serupa ada Spirit Message L. Yaps, kartu ini merupakan salah satu combo dari Destiny Board. Dan faktanya, seketika Spirit Message L ini berhasil di-place ke field pemain secara face up, maka duelnya akan langsung berakhir. Pemain bakal menang. Menarik ya?
Cost Down adalah sebuah spell card yang bisa mengurangi level semua kartu monster di tangan pemain sebesar 2. Dan efek ini mencerminkan artworknya juga. Digambarkan di sini ada sebuah kartu monster art level 4 yang 2 simbol levelnya tertusuk 2 bilah pisau. Siapakah kartu ini? Bisa ditebak sendiri? Dia pastinya kartu monster yang udah rilis pada bulan November 2002 di OCG pada saat Cost Down ini dirilis. Dan dia ternyata adalah Hitotsume Giant. Bisa kita lihat corak artworknya berwarna kebiru-biruan yang merupakan tangan dari Hitotsume Giant. Dan juga background berwarna ungu di sini kalau kita lihat. Anda masih ingat Shape Snatch? Ia normal monster level 5 yang punya attack dan defense relatif rendah. Sering diolok-olok secara mesra sama pemain TCG. Di sini kita nggak bisa lihat Shape Snatch secara utuh ya. Kita cuma bisa lihat bagian badan ke atas doang, sampai kepala. Tapi kali ini teman-teman kita bakal melihat full bodinya Shape Snatch di artwork kartu lain yang kebetulan menampilkan sosok Shape Snatch ini. Yaitu di artwork kartu anime eksklusif bernama Release List. Siapa yang bakal menyangka kalau perut Shape Snatch ini masih ada muka lagi gitu. Ya sekarang kita tahu kan kalau Shape Snatch itu bukan cuma muka sama dasi kupu-kupu doang ya, dia juga punya tubuh teman-teman ya. Dan nggak cuman itu, kalau kita lihat pada artwork Shape Snatch ini, dia seperti terlihat sedang memegang topinya menggunakan tangannya. Tapi sebenarnya itu bukan tangannya Shape Snatch, karena pergelangan sampai telapak tangan Shape Snatch itu pakai sarung tangan warna putih, sedangkan di sini warnanya hitam. Dan sebenarnya itu adalah sebuah tangan palsu yang dijadikan senjata tongkat sama dia. Mind blowing ya. Selamat ya, Anda tertipu oleh Shape Snatch di sini. Ada sebuah kartu bernama Super Nimble Mega Hamster. Namanya terlalu hiperbolik ya kalau kita lihat. Nama Jepangnya adalah Subayai Big Hamster, atau diterjemahkan sebagai Nimble Big Hamster. Kok bisa namanya jadi alay gini? Super Nimble Mega Hamster. Berdasarkan sebuah postingan di forum Pojo, nama ini lahir karena Jerome McHale, salah satu orang Upper Deck Entertainment yang pada saat itu bertanggung jawab buat mengelola kartu-kartu TCG. Dia berulang-ulang berteriak Super Nimble Mega Hamster, sampai kemudian semua orang akhirnya setuju buat namain kartu ini sebagai Super Nimble Mega Hamster. Anda masih ingat Crash Cut Virus? Kartu ini punya seri trapnya sendiri dan masing-masing nama membernya punya huruf depan yang urut secara alphabetical, dari huruf C sampai G. Dimulai dari Crash Cut Virus, Death Devastation Virus, Eradicator Epidemic Virus, Full Force Virus, dan Grinning Grave Virus. Ada cara Big Brain buat menyelamatkan Stardust Dragon. Misal Stardust Dragon ditarget buat aktifin suatu efek kayak efeknya Michael, The Arclight Sworn misalnya. Di sini Stardust Dragon mau di-banish ya. Tapi kalau pemain punya kartu lain yang efeknya destroy dan bisa diaktifin saat itu juga, misalnya Mystical Space Typhoon, Stardust Dragon bisa merespon aktivasi MST dan mentribute dirinya, membuatnya masuk ke graveyard. Dengan ini pemain bisa selamat dari ancaman efek Michael. Toh pada saat end phase, Stardust Dragon bakal balik lagi ke field. Oke teman-teman, jadi itu dia trivia-trivia buat episode ke 10. Semoga informasinya walaupun nggak terlalu bermanfaat bisa diambil manfaatnya buat teman-teman semua. Sekian dari Yugi Undercover Indonesia, thank you udah nonton sampai akhir dan I end my turn.